tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya. Kita ada di dalam program Deep Talk with Pase pada malam hari ini. Kita akan tuntaskan Galatia pasal ke-6, dan sebelumnya mari sama-sama kita mengucap syukur sama Tuhan. Bersama Don Moon dari hati kita ya, nyanyikan lagu sebagai ucapan syukur kita. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Oh, yeah. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give you thanks. We give thanks. Give thanks. We give thanks. Haleluya.
Ya, kita sudah mengucap syukur sama Tuhan. Paling enggak belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Paling enggak ya sebelum kita nanti istirahat malam kita mengucap syukur buat hari yang sudah lewat. Seberat apapun hari ini buat kita masing-masing ya, kita bisa melewatinya. Sudah sampai malam nih, tinggal istirahat ya. Alkitab kita katakan kesusahan sehari untuk hari ini, esok ada kesusahannya sendiri. Jadi bersyukurlah bisa lewati kesusahan hari ini ya. Jadi kalau hidup dalam Tuhan itu ya, terus hidup punya iman yang seperti itu tadi ya, itu tenang gitu, nyantai aja gitu ya. Ya udah gitu, nggak usah dipusingin macam-macam, jangan dibuat juga jadi stres gitu ya, karena ya tadi setiap hari punya kesusahannya sendiri. Hari ini sangat berat, hari ini penuh dengan duka misalnya, ya nggak selamanya selalu mendung gitu ya. Memang ada kalanya mendung, ada kalanya hujan, ada kalanya badai, tapi setelah itu katanya selalu ada pelangi gitu ya. Ada sesuatu yang indah ya. Bukankah kalau hidup seperti itu ya, bagi saya berwarna gitu ya. Jadi kita semakin grow up karena kita diizinkan Tuhan melewati masalah demi masalah, dan ketika kita selalu keluar menjadi pemenang, wah itu berarti umat pemenang begitu ya. Dan kita sudah menyembah Tuhan, dan kita kan mengakhiri ya tarusan kita dalam kitab Galatia, karena kita hari ini ya akan membahas pasal yang ke-6 ya. Ada apa nih? Jadi kita akan membahas pasal yang ke-6, dan Galatia memang cuma sampai pasal 6, dan pasal 6 juga nggak banyak ya, hanya beberapa belas ayat ya. Seingat saya cuma 18, coba saya cek dulu. Iya benar, cuma 18 ayat. Jadi habis Galatia ini, di hari-hari besok sebelum minggu ini berakhir, saya akan isi dengan yang memang sudah saya sharingkan dalam beberapa episode yang sebelumnya. Ya, saya akan bicara sebelum kita nanti hari Minggu merayakan hari Pentakosta. Saya akan mengajar di sebelum hari Minggu pastinya ya. Itu bisa nanti jatuhnya di hari Kamis atau hari Jumat, Kamis kah gitu ya, atau hari Jumat kah gitu ya. Saya akan mengajar soal bahasa roh itu ya. Jadi ditunggu aja programnya. Saya akan siapkan materinya, dan saya berharap semuanya bisa belajar ya. Jadi don't apa ya, jangan terlalu menganggap remeh atau ngenyek ya soal bahasa roh itu ya. Soal bahasa roh itu yang dilakukan oleh beberapa orang itu benar atau salah, itu biarlah dia yang nanti akan menghadapi pengadilannya Tuhan ya. Kita bukan posisi kita menghakimi, kita bukan posisi kita merendahkan ya. Kita juga bukan dalam posisi yang paling tahu dan paling benar gitu ya. Jadi kita harus sadar untuk itu ya. Jadi biarlah nanti orang akan menghadapi penghakiman Tuhan sendiri gitu ya, bukan kita yang menghakimi. Jadi don't judge anyone untuk apapun yang dia sudah perbuat ya. Tapi juga selain itu, saya bukan berarti mengajarkan saudara untuk tidak menganggap penting tentang bahasa roh itu ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana, saya pun berbahasa roh gitu ya. Saya selalu berbahasa roh gitu ya. Saya menggunakan itu ya. Dan tepatnya bagaimana cara saya, dan juga seperti apa saya berbahasa roh gitu ya. Teknisnya, detailnya nanti sesuai dengan apa yang saya siapkan dari Alkitab kita yang kita mau expose. Itu nanti akan saya bagikan di dalam program itu ya, dalam Bible Clinic. Mungkin Kamis kah, mungkin Jumat kah, atau Sabtu kah ya, yang jelas di antara hari-hari itu ya. Karena sepanjang minggu ini saya mau selesaikan dulu Galatia. Bahasa roh itu ada di dalam Galatia juga, dan juga di dalam Kisah Rasul. Dan minggu depan ya, hari Senin, kita akan tadarusan kitab yang lain ya. Kitab apa itu ya, tunggu aja ya. Pokoknya pasti kitabnya kitab yang ada di Alkitab kita ya. Entah itu di PL, entah itu di PB. Kita akan coba belajar sama-sama nanti bagaimana Roh Kudus aja nanti ya. Ya, saya sudah siapkan beberapa pilihan. Saya sudah mantap dengan beberapa kitab gitu ya. Tapi yang mana yang duluan ya, itu nanti biasanya beberapa hari mendekati minggu itu saya akan sudah punya kemantapan gitu ya.
saya percaya Tuhan juga memantapkan pilihan saya itu untuk membagikannya dalam bentuk tadarusan ya kepada saudara yang mau bersama-sama saya dan komunitas The Warriors untuk belajar gitu ya bersama-sama. Dan kita satukan hati ya, kita sebelum masuk dalam Galatia pasal 6, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah sampai pada tadarusan pasal terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ajar kami Tuhan, agar apa yang kita sudah pelajari, apa yang akan kita baca, itu nanti akan menjadi hikmat, akan kami bisa memahami, akan kami bisa mengerti dalam pasal 6 yang akan kita selesaikan ini. Tuhan tolong kami semuanya. Semoga kami semua diberikan hikmat marifat daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan lalui kami. Di dalam program Deep Talk with Pastor, tadarusan Galatia 6 ini kami semua akan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, jadi saudara, kita sudah sampai di pasal yang terakhir. Jadi siapkan Alkitab saudara. Jadi saya sangat semangat ya, karena saya jujur secara pribadi diberkati oleh apa yang sudah kita coba baca di Galatia pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi, dalam Lukas ya, kita sudah lewati Lukas, kita sudah lewati Kisah Rasul dan Galatia. Saya secara pribadi jujur, saya merasa jauh diberkati ya, karena Lukas sudah beberapa kali saya sudah baca tamat, Kisah Rasul sudah, Galatia sudah, ya kayaknya sudah mungkin belasan kali ya. Jadi saya ulang gitu. Tapi dalam saat itu ketika saya membaca kitab-kitab tadi dan juga Alkitab kita, dalam konteks saya ingin membaca, saya ingin tahu, saya ingin kenal, saya ingin belajar, dan juga untuk kepentingan yang paling utama saya sendiri ya. Karena ketika dulu saya sedang rutin-rutinnya membaca Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, kitab-kitab saya pelajari itu dalam konteks saya ingin I want to know gitu ya. Saya mau tahu lebih dalam tentang Tuhan saya, tentang bagaimana saya harus menjadi orang yang beriman kepadanya. Dan ada penekanan-penekanan setelah saya jadi pelayan Tuhan, saya membaca kitab tadi ya, untuk eksposisi Alkitab, dalam artian untuk saya bikin materi khotbah ya. Tentu materi khotbah kan bisa saya pilih ayat mana, kitab mana, pasal mana, ya tentu dengan pertolongan Roh Kudus ya. Tapi dalam tadarusan ini, saya kan tiap hari muncul. Pasalnya rutin dibaca, pasti akan dibaca berurutan secara sistematis. Ayatnya juga demikian. Jadi ketika saya membaca dalam program Lukas kemarin, Kisah Rasul dan Galatia dalam hari-hari ini ya, saya punya tanggung jawab lebih untuk mempersiapkan lebih lagi, karena yang saya persiapkan ini akan saya bagikan di hari ini. Dan kalau saya nggak persiapan benar, jangan-jangan nanti yang saya katakan itu mentah di pasal yang lainnya atau dibantahkan di pasal lainnya, karena kita kan membaca pasal demi pasal secara sistematis gitu ya, ayat demi ayat secara sistematis. Jadi saya membacanya benar-benar, saya bertanya sungguh-sungguh ya, saya minta hikmat terutama bagaimana membahasakannya dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga yang ikut program ini ya, baik yang paling pinter sekalipun nggak akan merasa program ini program ece-ece gitu ya. Dan maafkan saya, orang yang bahkan yang tidak berpendidikan sekalipun ketika mendengarkan program ini juga tidak kesulitan mengikuti gaya bahasanya saya yang ketika saya mau sharingkan gitu ya. Jadi saya ngambil yang tengah-tengah ya, dan saya rasa apa yang saya sampaikan ini cukup nyantai gitu ya, cukup ya, nggak terlalu saklek, nggak terlalu juga berbasa-basi, karena kalau cuman poin-poinnya aja tanpa saya jelaskan latar belakangnya, tanpa saya jelaskan apa yang ada di benak saya gitu ya, mungkin banyak orang yang akan kesulitan gitu ya kalau saya hanya poin-poinnya saja. Tapi kalau saya jelaskan panjang lebar juga, takutnya nanti orang yang sudah tahu jadi terlalu
kemana-mana gitu ya. Jadi saya juga berusaha untuk membatasi ya. Ke depan mungkin saya akan coba lebih padatkan lagi, jadi nggak mungkin sampai 1,5 jam. Idealnya memang 1 jam, cuman memang kesulitan saya ketika pasal itu bicara mengenai ayat-ayat dan kalimat-kalimat yang panjang gitu ya. Bagaimana mungkin bisa men-sharingkan satu pasal dalam program 1 jam saja gitu ya. Jadi mohon dimaklumi ya, kalau pendek kayak pasal 6 ini saya yakin nggak sampai 1 jam ya. Kita lihat aja ya apakah sampai 1 jam apa tidak gitu ya. Kita buka sekarang ini Galatia pasal yang ke-6 ya. Jadi ada bantuan, sekali lagi kalau Bapak Ibu terganggu karena kecil gitu ya di layar handphone saudara, ya siapkan Alkitab. Saya selalu ada nih ya, di pangkuan saya nih selalu ada ya. Jadi saya ketika kesulitan membaca karena saya dengan layar komputer saya ini ada sekitar berapa ya, hampir 1 meter kali ya, hampir mungkin sekitar 80-70 cm. Jadi tulisannya juga tidak terlalu saya baca, maklum sudah usia ya. Dan kita baca ya pasal 6 ini ya, ayat 1. Perikopnya diberi judul oleh LAI sebagai dengan kalimat saling membantulah kamu ya. Kita coba membacanya pelan-pelan bersama saya ya. 3:1 ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini baru ayat pertama saja sudah cukup menarik ya, bahwa kita ini nggak boleh menjadi orang yang egois ya. Saya sering dengar tuh, lu gua gitu ya. Ya udah, lu kalau pilih itu ya, gua nggak akan urusin gitu ya. Nggak peduli seolah-olah dengan saudara kita kah, sahabat kita kah, teman kita kah, yang kita kenal tentunya, yang kita anggap berbuat salah dengan alasan tadi, itu urusan lo sendiri, lu gua gitu ya. Keselamatan sendiri-sendiri. Banyak orang lah punya argumentasi yang macam-macam itu. Tapi dengarkan saya sekali lagi, kalau kita ngomongnya back to the Bible ya, dalam surat Galatia ini Paulus mengingatkan di pasal 6 dan kalimat-kalimat ayat terakhir ini, bahwa kita ini harus memimpin orang yang kita kenal tentunya. Karena kalimatnya kan saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ini maksudnya kan tentu orang yang kita kenal ya. Kalau kita kenal saudara kita, teman kita, sahabat kita ya, yang punya kita kenal lah gitu ya, kita pernah ngobrol lah ya, dan kita tahu dia sedang buat salah, kedapatan melakukan suatu pelanggaran, at least itu pelanggaran ya tentu yang diatur oleh Alkitab gitu ya. Mana yang baik, mana yang salah, dia salah mengambil posisi dalam hidupnya dia ya. Maka kita yang dalam roh, kamu yang rohani dalam bahasanya Paulus kepada Galatia, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, menegur orang itu, menasihati orang itu, kalimatnya dalam roh lemah lembut ya. Jadi kita nggak bisa biarkan saudara kita itu berbuat salah, ya udahlah biar aja nanti ya, kalau Tuhan nanti pilih dia, Tuhan nanti kasih karunia, pasti nanti dia akan bertobat sendirinya. Kita nggak bisa gitu ya. Ya paling nggak dengan nasihat kita ya, apalagi kalau keras gitu ya, atau kita tidak terlalu deket misalnya ya. Ya bisa kan kita pakai bahasa-bahasa yang normatif gitu ya, yang tidak terlalu tajam, tapi orang yang mendengarkan apa yang kita katakan itu ya berpikir gitu ya, pasti berpikir gitu kalau dia normal. Jadi kita kan bisa dengan banyak cara, dengan roh lemah lembut tadi, untuk menegur sahabat kita, saudara kita yang sedang kita anggap ya, karena kita punya kacanya, cerminnya ya, kita punya ukurannya, yakni Alkitab kita ini sedang melakukan suatu pelanggaran ya. Tapi bukan saja kita harus menasehati, tapi kalimat berikutnya, tapi kita juga diminta oleh Paulus ketika dia menulis suratnya kepada jemaat Galatia, kamu yang sedang menegur orang itu juga harus menjaga dirimu ya, menjaga dirimu sendiri ya. Jadi jangan cuma bisa nasehatin tapi kita nggak menjaga diri
Karena jangan-jangan apa yang kita nasehatin agar teman kita tidak melakukannya, karena kita tidak menjaga diri, ya kita akhirnya jatuh dalam dosa. Ini seperti pendeta di mimbar berkata, saudara-saudara harus setialah pada istri masa mudamu. Kau harus setia dengan pasanganmu, jangan bercerai, jangan berzina. Ternyata kemudian hari kita tahu dia akhirnya bercerai dengan istrinya karena dia melakukan perzinahan dan sering melakukan hal itu, atau punya banyak perempuan, atau punya keluarga lain. Dia ngajar di mimbar supaya setia jemaatnya sama pasangannya, supaya tidak main perempuan, supaya jaga kekudusan tubuh hidupnya, tidak berzina. Tapi dia malah ternyata di luar tanpa sepengetahuan jemaatnya, dia punya perempuan lain, punya keluarga lain selain keluarga intinya yang diketahui oleh jemaat. Dan itu kan ada beberapa ya, kita pernah dengar ya, kita pernah saksikan. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga kenal secara pribadi dengan orang-orang seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena saya bilang, saudara, setan itu kan nggak bodoh. Ketika kita nasihatin orang, ya, jangan jinah kamu, hiduplah benar, hiduplah kudus. Nah, setan kan dengar itu, ya. Maka orang yang sering menasihati orang lain dengan yang kalimat-kalimat seperti itu setan itu akan mencoba orang ini supaya dia jatuh dengan tidak sadar dengan dosa seperti itu. Makanya saya tuh sampai pada pemahaman begini, saya nggak mau dikenal orang sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang fokus pada satu hal. Yang Pak Seno ini, pokoknya kalau orang dengar Pak Se itu ini gitu loh, pendeta ini gitu ya. Saya nggak mau begitu, karena tadi ya saya memahami setan itu meskipun tidak berkuasa atas saya saat ini, sedang ada di sekitar saya. Dia mengamati apa yang saya katakan kepada saudara pada program ini. Ya, saya percaya dia sedang mengamati apa yang saya ngomong nih, apa yang pasti ngomong nih ya. Terus dia sedang mengamati bagaimana saya sekarang ini, imannya saya bagaimana. Saya sedang buka celah, atau saya benar-benar sedang beriman penuh kepada Tuhan, dan Roh Kudus sedang saya benar-benar entertain dia. Saya sedang menjamu Roh Kudus sehingga Roh Kudus lagi berkuasa penuh atas saya. Setan kan tahu itu semuanya, ya. Jadi dia sedang mencatat nih apa yang saya katakan kepada saudara, yang sedang saya tekankan pada malam hari ini kepada saudara. Ya, sambil nanti pelan-pelan ya dia melihat ketika saya mulai buka celah dan saya dengan sadar buat celah itu, setan akan masuk ke sana. Nah, tentu setan akan memahami siapa kita ya dengan apa yang sering kita lakukan, apa yang sering kita ucapkan, kan begitu ya. Jadi saya berusaha untuk meminta kepada Tuhan untuk bisa memiliki karunia bukan cuma satu tapi beberapa gitu. Dan itu saya mau lakukan secara balance, secara seimbang ya. Saya nggak mau dibilang hanya pendeta yang pintar ngajar doang, tapi nggak misalnya pernah mempraktekkan kuasa mujizat. Saya juga nggak mau dibilang pendeta yang doain orang mulu gitu ya, tapi pengajarannya nggak bener gitu ya. Jadi saya mau dalam posisi yang oke lah gitu ya. Saya tidak mau, saya udah bilang sama Tuhan, saya nggak mau lah Tuhan ya. Pokoknya dikenal sebagai pendeta mujizat gitu ya, sebagai pendeta yang khotbahnya keren gitu, yang sebagai pendeta yang ngajarnya bagus. Saya nggak mau orang sampai punya dimensi di pemikirannya itu memberikan label kepada saya itu. Karena setan akan fokus di situ nanti. Ya, sepemahaman saya gitu. Saya punya teman beberapa yang dulu memang sangat luar biasa dipakai Tuhan, dan dia pasti minta karunia itu dari Tuhan. Karunia mujizat. Nah, karunia pelepasan ya, melepaskan orang-orang yang terikat dengan roh jahat. Dia luar biasa. Mungkin kalau saudara hidup atau sudah bertobat sungguh, on fire sungguh dalam Tuhan di sekitar tahun 90-an, ketika saya sebutkan ini, nggak mungkin orang nggak kenal, terutama yang tinggal di area Jabodetabek gitu ya. Luar biasa hamba Tuhan ini ya, tapi karena dia fokus di situ ya, kalau bagi saya setelah saya mengikutinya ya, dia hanya fokus di situ aja ya, dalam khotbah-khotbahnya dia, dalam kesempatan ketika saya dengar dia bahkan sharing firman Tuhan bukan hanya di gereja tapi di persekutuan doa atau di ibadah rumah tangga ya. Ya, penekanannya pada mujizat terus gitu ya. Kuasa pelepasan terus gitu ya. Dan akhirnya apa ya? Saya lihat dia terjatuh dari pelayanan
pelepasan itu. Ya terjatuhnya tentu tergoda lah ya dengan lawan jenis yang ditemui atau kenal dengan dia atau intim atau dekat dengan dia ya, karena pelayanan itu gitu ya. Makanya saya bilang sama Tuhan, ya kalau gue boleh minta karunia jangan cuma satu dikasihnya, ada 2 atau 3 gitu ya. Jadi dengan 2-3 karunia di mana saya menikmati, saya enjoy ya. Saya bisa tulus melayani Tuhan di situ karena itu passion saya. Ya dengan 3 atau 2 kan saya jadikan tidak fokus di satu hal saja, saya terbagi gitu ya. Jadi pikiran saya kan gitu, kalau kita mikirin sesuatu itu aja, hati kita isinya itu aja ya. Ya maka kita akan terjebak, kadang-kadang kita bisa berhasil di situ atau kita tenggelam di situ ya. Tenggelam tuh maksudnya ya maunya hanya di situ. Ketika maunya di situ, ketika kita akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa di situ, kita nggak bisa keluar dari tempat itu karena nggak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal lain di tempat lain karena fokus kita selama ini hanya itu. Itu yang saya mau katakan. Jadi kita harus juga menjaga diri kita. Makanya saya bilang kita harus jujur sama diri. Itu kunci. Kalau kita nggak bisa jujur sama diri sendiri, ya udah kacau lah ya. Maka janganlah berbohong sama dirimu sendiri. Kalau kau nggak suka misalnya pakai celana jeans, jangan pakai celana jeans. Tapi kalau kau nggak suka pakai celana kain, ya jangan pakai celana kain. Jadilah dirimu sendiri. Nah ini yang mulai saya bentuk ketika saya akhirnya punya kebebasan untuk mengekspresikan siapa saya dalam pelayanan. Dulu di gereja lama saya selalu memakai ya setelan jas. Dan jasnya ya karena semuanya pakai hitam-hitam, ya saya pakainya hitam-hitam gitu. Padahal saya jujur aja, jas hitam-hitam ya, pakai baju meja putih, pakai dasi itu is too old for me ya. Saat saya masih usia sekitar 30-an gitu ya, 30-an tahun. Terus saya hari Minggu kemana-mana harus pakai baju itu, kayaknya terlalu tua sekali saya ya. Nah, akhirnya ketika belasan tahun kemudian saya diizinkan Tuhan merintis sebuah gereja dan saat ini mengembalakan gereja, ya saya sejak awal udah tinggalin itu. Enggak, Tuhan, gue nggak mau pakai jas lagi. Saya sekarang nggak pernah beli jas saya ya jas yang zaman dulu ya, itu pun sudah kesempitan. tidak bisa lagi dipakai dengan nyaman ya, akhirnya saya nggak punya jas gitu ya. Bukan berarti saya nggak mau beli jas ya, saya kalau ke pesta ya lebih nyaman pakai batik itu kalau saya ya, sebagai orang Indonesia gitu ya. Dan kalau khotbah ya lebih nyaman pakai kemeja biasa aja ya, yang non formal aja ya, yang sederhana saja, yang nyaman buat saya ya. Saya nggak peduli apa omongan orang ya. Pendeta kok pakai batik, pendeta kok pakai lengan pendek, saya nggak peduli orang gitu ya. Saya berusaha menjadi diri saya sendiri ya. Saya nyaman dengan hal itu, saya nyaman dengan celana jeans ya. Saya masih nyaman pakai sepatu pantofel, kadang-kadang pakai pantofel, kadang-kadang saya pakai sepatu kets. Yang intinya saya tuh nyaman dengan apa yang saya kenakan. Ketika saya nyaman dengan apa yang saya kenakan, ya akhirnya saya bisa mengekspresikan ya gestur saya, bahasa tubuh saya ya. Kenyamanan itu kan membuat semuanya kan akhirnya jadi tampil natural gitu ya. Jadi belajarlah jujur sama diri sendiri ya. Kalau saudara memang misalnya pengkhotbah ya, yang lagi denger ini adalah hamba Tuhan dan memang nggak nyaman dengan baju pakai lengan pendek misalnya ya, nyamannya pakai jas, pakai dasi ya, ya silahkan aja gitu ya, karena itu kenyamanan saudara kan. Intinya kita harus jujur dengan apa yang jujur dengan diri kita sendiri ya. Sehingga kalau kita bisa jujur dengan diri kita sendiri, kita bisa melihat luar, yang di luar kita ya, orang lain kah, situasi zaman kah, itu juga bisa jujur gitu loh. Kalau kita sama diri kita sendiri aja nggak jujur, gimana kita bisa jujur melihat orang lain? Gimana kita bisa jujur melihat keadaan dunia ini ya, karena terbiasa tidak jujur terhadap diri sendiri aja nggak jujur gitu ya saudara ya. Jadi belajarlah menjaga dirimu sendiri. Kau yang paling tahu dirimu tuh seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, supaya kita ke depan nanti nggak jatuh dengan sesuatu yang di masa lalu kita layani orang yang terikat dengan hal itu. Nangkep ya ya. Jadi ya, itu bagian kita masing-masing lah ya. Jadi saudara harus benar-benar memahami diri, jujur sama diri, sehingga kita bisa menjaga diri kita. Itu ayat 1 ya. Ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita harus saling tolong-menolong, supaya kita masing-masing ya, kita dan orang lain, orang terdekat kita, sahabat kita, atau bla 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 itu ya, supaya kita bisa saling
menanggung beban, ya, meringankan beban mereka, ya, membantu mereka, saling tolong menolong, ya, sehingga masing-masing kita bisa memenuhi semua hukum Kristus. Apa itu hukum kasih itu loh? Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, ya kan? Bukankah hukum Kristus itu cuma dua itu, hukum kasih itu, ya? Jadi dengan kita bisa saling menjaga mereka, mengasihi mereka. Caranya apa? Ya tadi, kalau mereka salah, orang terdekat kita salah, ada yang kita tahu salah, ya kita tegur dia dengan kasih sambil kita menjaga diri kita. Kita mengasihi orang itu dengan menegur dia supaya dia tidak berbuat salah. Dilakukan apa tidak dilakukan kan bukan urusan kita, pilihan dia, ya. Sambil kita juga mengasihi diri kita sendiri. Jadi ketika kita menegur orang, kita juga mestinya menegur diri kita sendiri, ya. Ketika kita menasihati orang, mestinya nasihat itu juga untuk diri kita sendiri. Sehingga orang lain nanti bisa lepas dari problem itu, kita pun ke depan tidak jatuh dalam problem yang sama. Seperti itu, ya. Lanjut. Ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi kita terus bermegah pada pada pekerjaan kita sendiri, bukan karena melihat orang lain. Ya, maksudnya gimana nih? Ya, coba kita baca ayat berikutnya, ya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu, ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi maksudnya tuh kita itu kita tuh harus belajar jujur supaya ketika kita menganggap diri kita ini oke dalam melakukan firman Tuhan, kita bisa bermegah akan itu, bukan bermegah akan orang lain, ya. Intinya tuh di situ. Jadi ketika kita negur orang itu berubah, kita nggak usah bermegah dengan orang itu yang berubah, ya. Tapi terhadap pekerjaan kita, di mana kita mau menegur orang itu, di mana kita akhirnya tidak jatuh dalam dosa yang diperbuat orang itu, ya. Jadi kita bermegah akan apa yang kita kerjakan, bukan apa yang orang lain kerjakan atau bagaimana keadaan orang lain. Bermegahlah pada keadaan kita. Hari ini keadaan kita bagaimana? Sudah menjadi murid yang taat atau belum? Kalau sudah, jujur terhadap dirimu sudah, maka bermegahlah akan itu, gitu ya. Dan juga ayat ke-6 tadi menarik nih. Tapi ya tadi saya mau jujur aja, ya, saya mau ngomong aja supaya fair gitu, terang gitu, ya. Kalimat ini sering dipakai juga oleh banyak orang yang mengaku hamba Tuhan yang menggunakan ayat ini untuk ya tadi, ya, mengkondisikan kepada orang yang dilayaninya. Karena ayat Mangun berkata gini, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu, ya. Memang Alkitab mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan ya hidup dari melayani itu. Adalah wajar, ya, kalau saya misalnya melayani Tuhan, terus saya diberkati oleh orang yang saya layani, ya, untuk untuk menerima berkat dari orang yang saya layani. Itu sesuatu yang lumrah gitu. Sesuatu yang memang alkitabiah, karena hamba Tuhan hidup dari pelayanannya, gitu ya. Ya, akan dihidupi, ya, dari apa yang dia kerjakan buat Tuhan. Kita kan hamba Tuhan, jadi Tuhan bisa memberkati kita dengan cara model seperti itu, ya. Tapi bukan berarti gitu, ya, bukan berarti kita akhirnya mengkondisikan itu, ya. Ya, ketika kita melayani orang, kita harus berharap imbal balik jasa dari orang yang kita layani itu. Nah, ini yang harus, ya, bagi saya mental seperti ini harus jauh-jauh dibuang dari orang yang mau melayani Tuhan, ya. Nah, banyak orang tuh menggunakan ayat ini, banyak orang yang melayani itu menggunakan ayat ini, loh, iya toh, ya, kan kamu kan bertobat gara-gara aku, ya, maka support aku dong. Dalam kondisi gitu, ya, ketika kita menangkan orang, ya, terus orang itu tuh secara tak sadar apa tidak, kita sebagai yang sudah menangkan orang itu, kita mengarahkan orang itu untuk akhirnya ya tadi melayani Tuhan, tapi sekaligus juga, saya ngomongnya gimana ya, mengkondisikan orang itu agar mensupport hidup kita. Nangkap ya? Ya, dengan ya begini. Aduh, saya pakai bahasa yang maksudnya saya mau menekankan ini kebenaran, tapi bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa menggunakan ayat ini untuk
mendapatkan keuntungan dari ayat ini. Intinya gini deh, ya. Ini saya ya. Dia di atas, dia tidak, di atas tidak. Saya melayani orang yang berduit, yang orang kaya raya. Wah, cukup sering, ya. Cukup banyak orang yang saya layani. Ya. Entah cuma sekedar sekali pertemuan, entah itu 2 kali pertemuan, bahkan secara rutin, ya, saya diundang untuk melayani dia dan perusahaannya, gitu ya. Beberapa cukup banyak. Tapi saya tidak pernah mengkondisikan, ya, kedekatan saya atau utang budi mereka kepada saya yang saya layani, karena mereka itu ada beberapa yang saya layani sejak mereka putus asa, ya, di ujung tanduk, minta didoakan, terus nggak punya apa-apa, kami layani, akhirnya diberkati usahanya semakin besar. Ada yang beberapa seperti itu, ya. Tapi saya tidak pernah mengkondisikan diri saya membangun kedekatan dengan orang-orang tersebut dengan pikiran atau dengan hati ingin memakai semua itu, atau bilang beginilah, kamu kan udah diberkati sekarang, ayo dong support pelayanan dong, ya, support pelayanan saya dong, support the way dong, ya, dengan banyak cara, ya. Ya, caranya ada yang halus. Kalau yang halus tuh berarti kalau yang saya perhatikan tuh ya saya terus deket, tempel dia terus. Nah, kalau tempel dia terus kan pasti kan dia juga semakin mengerti posisi saya, gitu ya. Menganggap saya bapak rohaninya kah, kakak rohaninya kah, gitu ya. Karena kedekatan muncul, akhirnya tentu ya secara sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, saya akan mendapatkan privilege, saya akan mendapatkan keuntungan dari kedekatan saya dengan orang yang kaya raya ini. Nangkep ya? Atau saya ya mengkondisikan tadi, ya kamu pelayanan nih sekarang di The Way ya, kamu di itu panitia pembangunan gereja, udah tahu deh tuh. Kalau udah tahu di situ berarti kalau orang umum masih apa gitu ya, nggak mungkin orang susah ditaruh di situ gitu kan ya. Tapi itu bukan saya bukan lagi membanggakan diri saya, tapi saya ingin mengajar saudara bahwa kita nggak boleh seperti itu, ya. Ya, mungkin udah pernah ya dalam khotbah saya, dalam program saya yang lain saya cerita, ya. Saya pernah tahu, ya, kenal dengan hamba Tuhan yang kaya raya ini, yang ternyata saya tuh kalau ketemu dia, kalau diundang, ya, diundang untuk datang, diundang untuk khotbah, diundang untuk makan, diundang untuk doain keluarganya gitu ya. Pokoknya kalau diundang saya datang gitu ya. Ternyata orang-orang dia ya itu merasa Pak Seno itu cukup dekat loh dengan Bapak loh ya. Buktinya kalau Bapak ulang tahun anniversary, ulang tahun, Ibu ulang tahun, Pak Seno yang diundang gitu ya. Tapi kok Pak Seno ini ya kayaknya sombong ya gitu ya. Orang bilang begitu. Oh, sombong gimana? Iya, nggak pernah main ke kantor, nggak pernah datang ke kantor, nggak pernah ya main-main gitu ya ke tempat kita gitu ya. Terus saya bilang, kalau saya main-main bukan ganggu kalian kerja ya gitu ya. Kan gitu kan, otak saya kan gitu ya. Untungnya apa gitu? Saya kalau datang ketemu orang ya di kantor pasti ada tujuannya, purpose-nya dong ya. Karena saya kalau ketika datang ke kantor orang minta ketemu sama dia kan menggunakan waktu kerjanya untuk bertemu dengan saya ya, bicara dengan saya. Jadi harus ada ya sesuatu yang take and give, dalam artian ya saya mengambil waktunya dan tentu yang saya bicarakan tuh sesuatu yang penting gitu ya, sehingga saya harus mengambil waktu kerjanya dia kan begitu. Itu di otak saya begitu ya. Ya nggak gitu-gitu juga Pak gitu. Banyak loh pendeta-pendeta lain yang bahkan kalau menurut saya sih Pak Seno sebenarnya lebih dekat dengan Bapak daripada dengan mereka gitu ya. Mereka tuh tiap minggu datang loh Pak. Ngapain saya bilang gitu? Ya duduk-duduk aja tuh di ruang Pak kursi panjang itu ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol dengan siapa? Ya ngobrol dengan kita ya. Kadang-kadang nanti kita bilangin Pak ke bos gitu ya. Bos itu ada pendeta itu tuh gitu kan ya. Akhirnya diajak makan siang lah, kita ngobrol-ngobrol. Ada loh Pak pendeta-pendeta itu ya Pak, ketika datang bos lagi mau main golf gitu, diajak main golf. Terus pendeta itu bilang, ya saya nggak bisa main golf, nggak punya baju golf. Tahu nggak Pak, sebelum berangkat ke sana dibeliin stick golf, dibeliin sepatu golf, baju golf. Nah, saudara tahu dong itu harganya berapa ya, puluhan juta saat itu ya. Terus ya pokoknya pasti diberkati lah, bahasa timnya orang kaya ini begitu ya.
datang aja Pak gitu ya, pasti diberkatilah gitu ya. Saya mikir gitu loh, apa namanya, ini kan berarti kan ngambil kesempatan gitu ya. Mentang-mentang saya dihormati meskipun usia lebih muda, tapi saya dihormati karena pelayanan saya itu cukup berdampak lah menurut si bos ini. Terus saya mengambil kesempatan dengan datang setiap hari, setor muka ya, entah sekedar cuma diajak makan siang kah ya. Kalau kesaksiannya nanti Papa pasti diajak ke sini lah, ke sini. Dan sudah pernah saya buktikan memang ketika saya nulis sebuah buku ya. Terus saya khotbah di tempatnya dia, terus pas khotbah biasanya diundang makan siang, terus dia nanya, Pak Seno lagi ngapain? Ini sampai payanan saya lagi jualan buku, saya bilang buku saya gitu ya. Ya tiap saya khotbah, kok tadi nggak dibawa? Ya enggak lah gitu kan, apa namanya? Kan yang datang juga kalau di persekutuan doanya dia kan yang Kristennya kan cuma beberapa doang. Ada di sini mobil tuh gitu kan. Terus memang saya baru dari percetakan, jadi di mobil tuh ada beberapa dus saudara ya. Ada berapa Pak? Ya banyak sih Pak, baru ngambil dari percetakan, ya baru turun cetak lagi. Udah turunin aja semuanya. Jadi saya tahu memang orang ini hatinya luar biasa. Jadi buku saya itu yang memang tidak saya turunkan, karena ditanya saja maka saya ngomong gitu ya. Dan ketika ditanya ada berapa jumlah buku saya di mobil, ya saya jujur saya baru ngambil dari percetakan gitu ya. Ada sekitar hampir 1000 eksemplar kalau tidak salah, itu diminta untuk diturunin semuanya, anak buahnya suruh bawa gitu ya. Terus langsung dibayar ya, ditransfer hari itu juga ya. Dia langsung pergi ke ATM yang ada di kantornya dia itu ya, di kantornya dia yang tinggi itu ya. Dia ke ATM, saat itu belum model M-bankingan, masih ATM ya. Dan dibayarkan full ya, bahkan dilebihkan gitu ya, dengan pesan nanti pas saya mau cetak lebih ya, nanti kasih ke hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah supaya mereka juga diberkati dari apa yang Pak Seno tahu gitu lah. Ya itu saya tahu memang hatinya seperti itu. Tapi even saya tahu dan itu hari itu saya diberkati luar biasa, saya tidak mengambil kesempatan ya untuk seperti itu lagi dengan datang ke tempatnya. Saya terus dengan kebiasaan saya, kalau diundang saya datang, nggak diundang nggak datang ya. Ya jadi ulang tahunnya dia pun ketika saya tidak diundang, saya tidak datang, saya hanya ngucapin via WhatsApp aja gitu ya. Karena saya nggak diundang gitu ya. Karena pernah dalam beberapa kali ulang tahun ya, bukan saya yang diundang gitu ya, tapi biasanya saya yang diundang ya. Sejak sudah 3-4 tahun ini saja saya tidak diundang lagi, karena memang beliau tahu juga bahwa saya sedang punya kesibukan, karena beberapa kali diundang di kantornya benturan gitu ya dengan apa yang menjadi passion saya hari ini, yakni bikin konten-konten seperti ini gitu ya. Karena saya jujur aja diundang khotbah ke Jakarta ya, kalau ibadah tengah minggu ya, siang-siang itu udah banyak saya tolak dan bahkan tidak saya ambil saudara. Saya selalu bilang, undanglah pendeta yang tinggalnya di Jakarta gitu. Saya itu bukan di Jakarta, tinggalnya di Serpong ya. Bapak Ibu asal tahu aja, kalau saya diundang khotbah di tengah minggu di perusahaan di Jakarta, perusahaan apapun itu, saya hanya dikasih waktu khotbah paling banyak itu 30-45 menit, karena biasanya ibadah di kantor itu hanya 1 jam atau 1,5 jam paling banyak, itu kan di tengah waktu istirahat makan siang ya, bisa Jumat, bisa hari apapun gitu ya, atau paling banyak 1 jam lah saya dikasih kesempatan untuk khotbah. Dengan ibadahnya nggak mungkin 2 jam ya, 1,5 jam, biasanya ada 15 menit 20 menit kita present worship, habis saya khotbah ya langsung doa berkat, tutup, pulang, pisah gitu ya, taruhlah 1,5 jam ya. Tapi perjalanan saya dari rumah menuju ke tempat itu ya, kalau saya diundang misalnya jam 11 siang atau jam 12 siang, saya harus berangkat dari rumah itu bisa jam 8 atau jam 9 untuk amannya. Karena di Jakarta itu saudara ya, nggak bisa kita prediksi. Pakai Google Map juga, 1,5 jam ya, bisa tiba-tiba di tengah di jalan tol itu ada sesuatu, dan kalau udah di jalan tol sudah terjadi, maafkan saya, ada kecelakaan, itu bisa panjang sekali, dan itu akhirnya bolak-balik. Kalau dari rumah saya ke kantor Jakarta, tengah pusat Jakarta, daerah Sudirman, daerah Tamrin, daerah Tanah Abang gitu ya, daerah Senayan gitu ya, itu kalau balik lagi PP itu di jalan aja butuh 3 jam paling sedikit. 3 jam, khotbah saya cuma 1/2 jam ya, rata-rata 1 jam, tapi jarang sekali 1/2 jam. Itu is not worth it gitu ya.
dengan 3 jam saya bisa di depan komputer ini ya, bikin program Deep Talk with Pase, 2 program, 2 episode gitu loh ya. Sedangkan di jalan saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya selalu nyetir sendiri kan ya. Ya cuma bisa dengerin lagu, dengerin khotbah orang ya, dengerin program The Warriors yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain gitu ya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkarya gitu ya. Kadang-kadang stres juga di jalan tolnya ketika macet. Aduh, udah jam 11 nih, sekarang udah jam 15 menit lagi, saya masih jauh ya. Itu stres tuh ya kan. Saya nggak bisa terlambat. Saya selalu orangnya on time gitu, nggak bisa terlambat. Jadi kalau udah mendekati waktunya, itu bahkan 15 menit 20 menit saya udah WhatsApp tuh panitianya tuh ya. Aduh, saya masih di sini nih, kejebak macet nih ya. Kalau memang saya nggak bisa ditunggu, udah saya nggak jalan aja, saya pulang aja gitu ya. Karena saya memang nggak bisa, saya nggak suka ngeliat orang janjian sama saya terlambat. Dan saya juga sebaliknya ya, berusaha untuk menghargai orang yang mengundang saya dengan tepat waktu. Paling nggak sebelum acara saya sudah di situ gitu. Jadi hampir kurang lebih 3 tahun, 2 tahun ini ya, saya udah nggak pernah lagi. Saya selalu kalau diundang, coba cari pendeta di Jakarta aja yang 15 menit dari rumahnya sampai. Tentu nggak begitu maksud saya ya, tapi saya nggak ngomong begitu, tapi cari teman-teman aja lah yang di Jakarta aja lah gitu. Saya jauh di Serpong gitu ya, saya minta maaf gitu ya. Kecuali misalnya mereka minta dan ini acara khusus misalnya kayak Natalan, kayak Paskah atau retreat di mana gitu ya. Nah ini karena khusus gitu ya, jadi nggak rutin gitu ya. Nah saya oke lah ya. Tapi kalau rutin saya dijadwalin misalnya seminggu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, sebulan sekali, saya udah angkat tangan lah ya. Itu mendingan saya di depan komputer saya, laptop saya, atau dibaca Alkitab saya dapatkan hikmat dan akhirnya bisa menggali 3-4 khotbah daripada saya membuang waktu di jalanan 3-4 jam gitu ya, dengan kemacetan dan hanya melayani setengah jam ya. Yang notabene pelayanan itu pun bukan pelayanan yang urgent, dalam artian ada orang sakit nih ya, udah Senin Kemis nafasnya, pengen ada pendeta yang menuntun dia. Nah kalau itu mungkin pasti akan saya kerjakan itu ya, bukan mungkin, saya pasti akan kerjakan gitu ya, karena ini udah urgent banget. Tapi kalau khotbah ibadah tengah minggu di kantor-kantor, itu kan pelayanan yang ordinary gitu ya, yang banyak lah yang bisa mengerjakannya gitu ya. Tapi kalau melayani pelepasan, ya mungkin orang itu percaya kepada saya karena tahu siapa sayanya, dan nggak semua orang juga, nggak semua pendeta juga bisa melayani hal seperti itu ya. Meskipun bisa saja, tapi nggak semua orang punya pengalaman dan karunia di situ, itu maksud saya ya. Jadi kita harus seperti tadi. Jadi bukan berarti ketika Bapak Ibu yang dengar khotbah ini diberkati oleh ini, kemudian saya bisa pakai ayat yang ke-6 tadi dengan kalimat, "Toh, Bapak Ibu kan sudah dapat berkat dari saya, ya maka ayo dong ya, berikan dari segala sesuatu yang ada padamu untuk disumbangin ke saya yang mengajar saudara." Ya nggak bisa begitu juga ya. Dan saya tidak pernah mengkondisikan itu ya. Meskipun saya, kata Alkitab, berhak untuk seperti itu kepada Bapak Ibu gitu ya, tapi nggak pernah saya lakukan. Karena prinsip saya begini ya, kalau saya memberkati orang ya, udah selesai. Orang itu memberkati balik, itu ya haleluya. Kalaupun tidak, malah bagus kalau bagi saya. Kok malah bagus? Ya karena tadi ayat yang di bawah tadi kan, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Dan kalau saya menabur, terus tidak ada orang yang merespon dengan apa yang saya tabur, saya pasti akan menuainya. Bukan dari orang itu, karena orang itu tidak merespon. Yang memberikan saya tuaian siapa? Tuhan. Dan itu yang bagi saya tunggu-tunggu gitu. Ya, sorry aja ya. Kalau orang yang saya layani memberkati saya paling berapa sih ya? Meskipun nominalnya besar di mata saya, tapi besaran mana kalau Tuhan yang memberkati saya? Nah, dengan prinsip seperti itulah akhirnya saya berjalan melayani dengan tulus gitu. Nangkep ya saudara ya? Jadi itu yang saya kepengen kita semua seperti itu. Jangan melayani itu udah punya goal. Wah, kalau melayani ke sini dapat segini, dapat ini, dapat itu. Aduh, saudara. Kalau saudara sudah melayani model begitu, maka segitulah yang kau dapatkan. Nggak akan lebih. Nggak akan melihat mujizat itu ya. Jadi melayani saja ya. Tuhan pasti tidak akan
mempermainkan kita ya. Sebab apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, ayat 7. Ya, ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Dan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, perhatikan baik-baik. Maka menaburlah dalam roh, bukan dengan daging, bukan dengan maksud-maksud tertentu, bukan dengan rencana-rencana kita mendapatkan feedback yang kita minta, daging kita minta. Enggak, kita melayani, menabur dengan roh. Maka kalau kita menabur dengan roh, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Aduh, kerenan mana tuh? Makanya pernah nggak dengar di khotbah saya udah ngomong ya, di The Way, ya, boleh cek sama semua teman-teman di The Way. Saya udah berusaha untuk mengajarkan jangan say thanks, jangan berterima kasih. Ya, meskipun tuh tampilannya kayak budaya bagus ya, kalau diberkati orang terima kasih, tapi saya sudah mengajar The Way di jemaat The Way, nggak usah terima kasih. Jadi ke saya tuh nggak usah terima kasih ya. Sebab kalau kau terima kasih sama saya dengan apa yang saya perbuat pada kamu gitu ya, maka saya sudah mendapat upahnya. Itu kata firman Tuhan ya. Dan upahmu ya cuma berterima kasih, makasih Pak C. Terus juga paling kasih saya bolu, mungkin kasih saya uang, ya sejumlah yang saudara berikan ke saya. Saya bilang nggak usah terima kasih yang kayak gitu-gitu. Kalau kau diberkati oleh saya, udah diem aja ya. Kerjakan apa yang saya berikan kepada saudara dengan cara saudara mengerjakannya kepada orang lain. Itu aja. Kalau kau diberkati oleh saya dengan khotbah saya, ya, nggak usah terima kasih. Ya, sekarang coba dari khotbah yang saya khotbahkan ke saudara yang saya tangkap, bagiin itu ke orang lain. Udah itu aja. Ya, saya nanti gimana? Nanti biarlah Tuhan yang memberkati saya. Karena kalau Tuhan yang berkati saya berani yakin jauh lebih besar, jauh lebih berdampak dari berapapun ngomongin rupiah yang saudara berikan kepada saya. Jadi saya akhirnya jadi tumbuh dengan prinsip seperti itu. Gara-gara punya prinsip seperti itu, saya bisa jadi orang yang tidak membedakan orang yang memberkati saya. Saudara berkati saya 100.000, saudara berkati saya 1 juta, saudara berkati saya 10 juta, ya 100 juta, ada loh. Saya ngomong ya di atas ya, ada yang pernah memberkati saya 100 juta. Ya. Tapi dengan orang yang memberkati saya hanya beliin saya teh botol, ya sama aja. Ya, karena saya nggak pernah mengukur orang yang memberkati saya itu dengan berapa nominal gitu. It's not important. Ya kalau ada orang mau berkati saya cuma teh botol, ya dengan orang yang berkati saya 100 juta, prinsip saya Tuhan yang menggerakkan orang itu, gitu ya. Ya jadi ya sudah, ini berkat dari Tuhan via orang tersebut. Ya ada, jujur aja ada yang kecewa, saudara. Ya karena sikap saya ini, ya karena dia pernah bantu, ya pernah support, ya pernah nabur besar ke kami, ke komunitas kami, tapi tidak, ya istilahnya bahasanya tuh, kok pase begitu ya, saya sudah nabur sekian tapi kok perhatiannya tetap biasa aja ya. Lah itu memang saya gitu. Saya nggak merasa punya utang budi dengan, maafkan saya, saudara yang menabur ke gereja berapapun persembahan saudara, persepuluhan saudara. Karena di otak saya ketika saudara menabur persembahan ke gereja kami, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan via gereja kami, ya, itu kan tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Kebetulan memang ditujukan kepada kami, tapi kan saudara sudah memberi kepada Tuhan kan? Ya sudah gitu loh. Kalau kamu memberikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati saudara. Nah, kami terima dengan ucapan syukur. Kami menganggapnya bukan persembahan saudara, memang dari saudara. Kami tahu saudara yang menabur. Tapi karena kami punya prinsip, saya punya prinsip, kau menabur karena Tuhan gerakkan, maka kami berterima kasihnya sama siapa? Sama Tuhan. Tentu saudara, kami kalau ngembaliin persepuluhan misalnya ya, pasti bendahara gereja akan mengirim WhatsApp kepada saudara, terima kasih buat taburannya yang diterima oleh kami tanggal sekian, tentu dengan kalimat-kalimat doa, dan itu semuanya saya tumpangi tangan saudara. Tapi jangan harap gara-gara saudara mengembalikan persepuluhan besar terus saya hubungi saudara terus terima kasih ya Pak, nanti setiap minggu saya akan doain Bapak ya. Enggak. Kecuali saya tahu saudara lagi ada masalah ya, ada orang yang terdekatmu, suamimu kah, istrimu kah, anakmu kah, orang tuamu kah lagi sakit. Nah, saya janji ya setiap minggu sekali akan doain ya supaya mama, supaya suami, supaya istri, supaya anakmu sampai pulih, saya bilang begitu.
Ya itu ada yang begitu-gitu. Tapi bukan saya lakukan itu karena persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan lewat pelayanan kami atau memberikan persembahan kepada kami. Ya, jadi ya seperti itu ya. Ya kalau mau nabur silahkan, nggak mau nabur silahkan. Makanya di gereja kami juga nggak ada persembahan yang dikelilingin gitu ya. Bapak Ibu kalau datang ke The Way nggak akan diedarin tuh kotak persembahan, kantong persembahan. Ya bagi saya saudara datang ke gereja ya mestinya sudah punya pemahaman bahwa takkan ku datang dengan tangan yang hampa. Alkitab sudah ngajarin itu, ke rumah Tuhan tuh nggak bisa dengan tangan kosong ya. Kalau saudara akhirnya datang ke gereja dengan dengan tangan kosong ya, padahal punya tapi tidak memberi, ya udah, itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi kalau saudara akhirnya datang dengan hati yang ingin memberi besar sekalipun, ya sudah, itu kan sudah kau lakukan untuk Tuhan. Tuhan lihat kok, Tuhan nggak buta kok, gitu kan ya. Jadi ya tenang ya. Saya nggak pernah stres dengan berapa persembahan yang saya terima atau gereja terima setiap minggunya atau di hari Minggu ya. Saya udah nggak peduli dengan hal itu lagi. Kenapa? Saya percaya kok hidup saya akan diberkati Tuhan. Wong saya sudah tadi ya ukurannya udah kasih yang terbaik sama Tuhan. Masa Tuhan nggak kasih yang terbaik buat saya? Saya udah berusaha do the best itu. Masakan Tuhan abaikan hal itu. Gusti ora sare. Nah, itu yang berkali-kali kalau Bapak Ibu perhatikan ya di khotbah saya, di sharing-sharing saya ngomong berkali-kali seperti itu supaya saudara tuh tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Saudara diberkati itu jangan dinikmati sendiri, jadi berkat buat orang lain. Ya. Nah, setiap kita memberkati orang lain itu berbeda-beda ya. Barusan saya dapat WhatsApp dari seorang ibu yang tinggal di luar kota yang dapat informasi bahwa di STT angkatan ketiga kami memfasilitasi banyak hamba Tuhan di daerah yang kami ajak untuk sekolah bisa dapat STH ya dengan bayar semampunya mereka. Ya. Terus ibu ini, Pak, ada berapa Pak hamba Tuhan yang seperti itu? Dan kira-kira mereka kan butuhnya untuk internet berapa ya Pak? Karena kan kelasnya kelas online gitu kan, dia nanya gitu ya. Waduh, saya nggak tahu. Terus dia tanya sama staf kami gitu ya. Apakah nominal segini tuh cukup? Kata staf kami, wah lebih dari cukup untuk kuota doang untuk bisa kuliah tatap muka via aplikasi Zoom itu udah more than enough ya. Terus dia nanya lagi, berapa orang ya Pak? Wah, orangnya nanti ya Bu, kalau pendaftaran udah ditutup, saya akan inventaris hamba Tuhan di mana di pedalaman yang memang membutuhkan ya untuk bisa beli kuota gitu ya supaya bisa kuliahnya lancar gitu ya. Soal nominalnya ya dikembalikan kepada ibu ya. Ini yang saya bilang dalam hati saya ya, ini ibu nih keren banget gitu ya. Dia menabur, saya yakin nanti ada tuh ya jalannya, berkatnya ya. Nah, bagian saya dengan gereja saat ini memberikan fasilitas kepada semua hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah gitu ya. Yuk kuliah, mau kuliah 3 tahun ya. Kita nggak kasih beasiswa full karena saya anti memberikan beasiswa full karena biasanya orang dikasih beasiswa full itu tidak bertanggung jawab ya, ngerasa nggak pernah ngeluarin duit gitu ya. Akhirnya nyantai-nyantai aja. Jadi saya mengajak semua hamba Tuhan di Kalimantan, ada yang dari Nias, ada yang dari Sulawesi. Saya interview mereka ya, berapa kamu mampunya? Saya hanya mampu segini, bisa nggak Pak? Gitu ya. Oke, sambil malu-malu Pak, kalau segini kira-kira jangan marah ya Pak. Kalau segini kira-kira diterima nggak Pak? Oke. Yang penting mereka menabur dengan sukacita sebagai tanggung jawab mereka untuk bertanggung jawab lah atas kelas yang sedang mereka ikuti ini, berapapun itu ya. Sisanya kami yang subsidi, sisanya kami yang komunitas kami yang akan penuhi gitu ya, supaya bisa kuliah sampai 3 tahun selesai. Nah, bagian saya itu. Nah, bagian saudara kan mungkin yang lain ya. Mungkin dengan doa kah, dengan apa? Ayo ya. Yang kau kerjakan nggak akan sia-sia kok gitu ya. Kita punya Tuhan yang nggak tidur, Gusti ora sare, kata Ahok tuh ya. Padahal tuh Ahok itu ya, sebelum Ahok saya udah ngomong berkali-kali itu. Tanya aja orang-orang di gereja lama saya selalu berkata Gusti ora sare, Gusti ora sare. Cuman kalah ngetop aja sama Ahok sehingga seolah-olah Ahok yang ngeluarin kalimat itu. Gitu ya. Oke. Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada waktu, berbuatlah baik ya. Jadi selagi ada waktunya, ayo kita menabur ya. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik ya.
Karena kalau udah waktunya nanti, waktunya Tuhan ya, waktu Tuhan itu entah kapan kita nggak tahu ya, kita pasti akan menuai. Ya, kita pasti akan menuai. Ya, saya selalu ngomong ya, saya dan gereja The Way ini ada begini karena bukannya simsalabim gitu ya. Duh, kalau Bapak Ibu lihat kehidupan kami, keluarga ya, Bapak Ibu pasti akan langsung menduga, Pak Seno punya sponsor ya. Pak Seno punya orang yang kaya raya yang membackup Pak Seno ya. Enggak, kita nggak punya. Yang membackup kami itu bukan orang, tapi Tuhan, saya bilang gitu. Kenapa? Karena Gusti Warasari tadi. Kenapa begitu? Karena long time ago, ya, saya udah kerjakan bagian saya, ya, menabur, ya, mensupport hamba Tuhan di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman. Saya sisihkan berkat yang Tuhan percayakan kepada saya dengan memberkati mereka, ya. Saya selalu setiap tahun itu keluar kota, keluar pulau, ya, mission trip, ya, untuk berbagi sama mereka semuanya. Saya melayani khotbah, itu kan juga sudah berbagi. Terus kalau saya melayani khotbah di gereja yang hati saya tergerak untuk menabur, saya tabur gitu ya. Saya tidak menerima persembahan dari mereka. Kalau mereka memberi, saya terima, saya kembalikan lagi gitu kan ya. Karena memang goalnya pergi untuk menabur gitu ya. Dan itu sudah saya kerjakan ya. Sejak saya masih usia 27, baru masuk STT angkatan pertama, semester pertama. Itu sudah saya kerjakan. Dan dulu ya kecil, nggak ada artinya lah, hanya berapa ratus ribu ya. Terus diberkati hanya beberapa juta saja ya. Kadang kalau ada ya besar, kalau nggak ada ya tiba-tiba bisa berkurang. Tapi berusaha saya continue gitu melakukannya dari hati dengan ucapan syukur ya. Ya saya nggak tahu gitu ya kapan saya menuainya, dan saya nggak kepikiran saya menuainya kapan gitu ya. Itu hanya bagian aja bahwa diberkati untuk memberkati orang. Nah, saya baru ngeh bahwa akhirnya saya menuai ya ketika ada The Way ini ya. Ketika ada The Way ya, terus ketika saya memulai mencari tempat, akhirnya ketika kami mulai mau memiliki tempat sendiri, yaitu kok smooth aja gitu ya. Meskipun ada tantangan di depan, tapi smooth aja gitu ya. Dan saya percaya ini semua adalah tuaian yang saya dapatkan ketika long time ago, belasan tahun yang lalu, saya dengan keterbatasan saya mulai belajar menabur. Ya Pak, Bu, nggak akan rugi kalau menabur. Ya, apalagi memberkati hamba-hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan yang memang membutuhkan di pedalaman, yang lagi susah ya, yang jemaatnya 2-3 orang, come on ya. Punya berkelimpahan harta, tabur buat pekerjaan Tuhan. Gitu ya. Ya. Saya ngomong gini bukan untuk ke saya ya. Sebab saya ngerasa Tuhan berkati saya sudah cukup ya. Sudah jauh lebih dari cukup ya. Jadi saya ngomong ini, siapa tahu saudara ada lihat hamba Tuhan di kampungmu kah yang membutuhkan, dan kau belum tergerak dan dengar omongan saya ini jadi tergerak ya. Bapak Ibu, saya minta maaf ini ya, yang ayat yang berikutnya yaitu tidak bisa saya geser ternyata ya. Saya juga bingung, ini nggak bisa digeser sehingga tidak akan, nah iya benar, hanya sampai ayat 11 yang ayat ini nggak bisa saya geser ya. Jadi untuk yang Galatia 6 ini sisanya Bapak Ibu bisa lihat Alkitab saudara sendiri ya. Saya baca ya, tapi Bapak Ibu baca Alkitab sendiri sambil saya bertanya sama tim nanti gimana caranya supaya pas ketemu ayat-ayat yang terakhir-terakhir ini bisa digeser gitu ya. Jadi minta maaf yang ini saya lupa untuk nanyain gimana caranya ya. Peringatan dan salam perikop terakhir. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, Paulus kan pernah bertanya ya, bahkan ngomong kepada jemaat Galatia ya, aku tahu kasihmu itu seperti apa. Bahkan kalau aku tahu kamu akan memberikan matamu, mencungkil matamu untuk diberikan kepadaku. Dan di kalimat terakhir ayat 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi banyak penafsir yang mengatakan menghubungkan antara jemaat Galatia yang mau mencungkil matanya kalau memang Paulus minta gitu ya, dengan kalimat terakhir bahwa tulisan Paulus tuh hurufnya besar-besar. Ini ada masalah duri dalam daging, sakitnya Paulus yang dia pernah bahasakan itu ya. Aku punya duri dalam daging. Apakah aku tidak pernah mengusirnya? Aku usir dalam nama Yesus 3 kali, berdoa agar Tuhan lepaskan duri ini, tapi Tuhan tidak izinkan ya. Supaya apa? Supaya aku hidup terus bergantung sama Tuhan. Nah, ada yang berkata duri dalam daging itu adalah ya tadi ada
mata yang nggak sempurna, mata yang nggak elok gitu ya. Mungkin ya mata yang cacat ya, atau mungkin juga nyaris buta ya. Kita nggak tahu, kita hanya menerka-nerka dan hanya menafsirkan saja ya. Dan dari Galatia ini kita kayaknya oke ya, mungkin benar di matanya Paulus yang bermasalah. Dan kita mengerti akhirnya ya kenapa Paulus bilang di Galatia pasal awal, kalau kamu kuminta, bahkan kau rela mencungkil matamu dan memberikannya padaku. Di kalimat terakhirnya, kau lihat huruf-huruf yang kutulis besar-besar. Ini bukan berarti Paulus menekankan kalimat-kalimat itu secara tegas, bukan. Ini memang karena sakit kalau menurut saya, dihubungkan dengan pasal pertama di Galatia soal mencungkil mata itu, gitu ya. Dan kalimat berikutnya ayat 12. Nah, ini nggak ada nih, ya. Nggak kelihatan kan di layar saudara ya. Saudara baca Alkitab sendiri ya. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Sebab dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tapi aku sekali lagi tidak mau bermegah selain daripada salib Tuhan kita Yesus Kristus, yang sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Kalimat terakhirnya ditutup dengan salam dan juga penegasan gitu ya oleh Paulus ya. Bahwa Paulus kembali lagi mengatakan bahwa disunat atau tidak disunat ya, itu tidak terlalu penting ya, nggak ada artinya ya. Tapi yang menjadi penting, yang punya arti adalah menjadi ciptaan yang baru ya. Jadi janganlah kita akhirnya memaksa orang lain untuk mengikuti mau kita. Orang-orang Yahudi yang memaksa orang-orang dari luar Yahudi yang menjadi Kristen untuk disunat, itu supaya mereka mau bermegah. Oh tuh lihat tuh, orang itu disunat gara-gara gua gitu ya. Ya. Dia bangga, dia merasa dirinya sudah menjadi the saint, malaikat gitu ya, dengan membuat orang lain itu secara lahiriah menderita gitu ya, atau mengikuti mereka. Ya, jadi jangan seperti itu ya. Aturan apapun itu nggak penting, tapi jadilah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ya tentu ciptaan yang berkenan kepada Tuhan ya, yang mau hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan tadi di ayat 16, supaya mau hendaklah semua orang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan apa? Menjadi ciptaan yang baru itu ya. Dan orang yang seperti ini kiranya turunlah damai sejahtera atas dirinya ya, dan juga rahmat turun atas dirinya. Dan di kalimat terakhir ayat 17, janganlah kamu menyusahkan aku. Ada penekanan gitu, jangan lagi kamu Galatia menyusahkan aku. Aku nggak mau lagi dengar berita bahwa kamu akhirnya terombang-ambing dengan mengikuti Injil yang lain, sehingga kamu hidup dalam kedagingan lagi ya, dengan patokan-patokan lahiriah, disunatkah atau apalah nanti. Jangan nyusahin aku lagi ya, sebab di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Maksudnya Paulus ingin mengatakan bahwa apa yang Yesus alami itu sudah mulai kualami. Apa itu? Ya, penderitaan salib ya. Dan bukan saja itu, tapi juga kuasa, mujizat, pengajaran-pengajaran yang pernah Yesus lakukan. Kata Paulus, semua itu sudah ada. Aku sudah punya tanda-tanda Yesus dalam diriku. Ya. Jadi orang seperti ini tuh memang orang yang menjadi orang yang ya tanda kutip agak sombong dikit gitu ya. Tapi ya nggak sombong dong. Kayak saya sangat yakin ya, saya punya tanda-tanda Kristus gitu ya. Jadi itu ekspresinya akhirnya saya berkali-kali bilang, gue nggak pernah worry sama hidup apapun ke depan ya. Ya kalau emang udah waktunya gue mati, siap mati. Gue nggak pernah pusing nanti mikirin kalau mati nanti gimana istri gue, gimana anak-anak gue. Lah kalau Tuhan izinin gue mati, maka Tuhan akan jadi ganti suami buat Sylvie. Tuhan akan ganti jadi bapak buat anak-anak gue, Sian dan Silo. Dan kalau mereka akhirnya punya ganti Tuhan, ya tentu Tuhan akan lebih keren dong daripada gue. Dan gue yang mati, ya pasti seneng karena gue bersama dengan Tuhan, karena gue yakinin itu ya. Jadi
Nyantai aja. Ini rambut putih bukan karena stres, saudara. Emang karena pengen gaya aja. Saya udah males, saya udah bilang sama istri, gue mau pinggir-pinggirnya diputih lah ya. Bapak Ibu kalau tahu filmnya apa namanya Marvel, Doctor Strange ya, itu pinggirnya putih ya. Tapi bukan almarhum Mami, saudara. Saya pengen putih gitu ya. Sampai nanti kalau di atasnya udah putih semuanya ya, saya mau putihin aja gitu ya. Tapi bukan dicat putih. Tapi kalau pinggir kiri kanan memang kayaknya sudah putih kalau dibiarkan putih gitu ya. Dan saya mau biarkan saja gitu ya. Paling nanti kalau dicat yang di tengah-tengahnya lagi gitu ya. Dan bukan karena stres, bukan karena khawatir, bukan karena ketakutan akan hari esok gitu ya. Saya nyantai aja ya. Tuhan pasti akan pelihara. Orang kalau kita udah hidup benar, masa akan Tuhan tidak jaga dan pelihara kita? Kan gitu kan ya. Jadi itulah iman yang terekspresi lewat perbuatan gitu ya. Keinginan daging itu nggak akan ada lagi kalau kita hidup dalam roh. Ingat ya. Jadi Galatia 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya ingin mengatakan bahwa nanti saya simpulkan ya di program berikutnya ya tentang apa sih yang pesan yang menonjol dalam Galatia ini ya. Tapi intinya dalam Galatia 6 ini, di dalam surat Galatia Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Galatia saat itu. Paulus ingin mengajarkan kepada kita saat ini. Pokoknya sekarang ini hiduplah beriman penuh, percaya kepada Kristus. Ya. Kenakanlah Kristus dalam dirimu sambil kamu secara sungguh mau perbaiki diri, hidup dalam pertobatan sungguh. Ya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kerjakan itu ya. Sehingga selaraslah kita, hidup kita, tubuh kita selaras dengan Kristus yang kita kenakan. Jadi want to be like Christ itu harus menjadi prinsip hidup setiap kita. Jadilah jemaat yang benar-benar memahami sungguh tentang iman kepada Kristus. Itu harus selaras dengan apa yang kita ekspresikan dan bisa dilihat dan dinilai oleh orang-orang di sekitar kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Makasih buat yang kasih komen, yang kasih masukan, yang kasih like, yang kasih subscribe. Sekali lagi tolong untuk di subscribe ya. Jangan lupa juga untuk di like ya, di share ya, didoakan ya, karena saya butuh doa saudara. Kalau saudara ada gerakan untuk menabur rupiah berapapun, silakan, ada nomor rekeningnya ya. Jadi kita lakukan bagian kita masing-masing dengan sungguh. Kita berkolaborasi, kita bekerja sama, kita saling tolong menolong ya, melayani sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Oke, sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat hari ini kami selesaikan Galatia pasal 6. Kami percaya surat Galatia yang kami baca sejak beberapa hari yang lalu ini menjadi terang, benderang. Kami sedikit ditambahi pengertian bagaimana kami harus beriman kepada Tuhan, dan juga bagaimana kami harus memposisikan Taurat itu dalam kehidupan iman Kristiani kami. Makasih Tuhan Yesus, berkati semua yang sudah mengikuti dari pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada beberapa hari ke depan kita akan berikan kesimpulan sekaligus membahas soal bahasa roh. Dan Tuhan kami percaya semua saudara-saudaraku, kekasih-kekasihmu, biji mata Tuhan yang mengikuti program Tadarusan bersama hamba ini, hidup mereka akan diubahkan lewat firman yang mereka dengar, lewat firman yang mereka baca, iman mereka semakin bertumbuh, dan kami semua semakin menyenangkan Tuhan. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, tak lupa kami berkati Palestina, berkati Israel, berkati gereja kami masing-masing, berkati The Way Tuhan hamba, agar terus bisa semangat dalam melayani Tuhan. Dan malam hari ini kami percaya tidur malam kami diberkati Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Jadi selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita belajar lagi esok hari. Jangan putus asa, ceria. Hati yang gembira adalah obat. Terus semangat, terus antusias dalam Tuhan. Selamat malam, God bless you.